Welcome back to Segi Pandang. Kembali lagi dengan host kesayangan kalian semua, Kaulan Muda. Ada Fatur Alarkon di sini. Dan Radivan. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget. Sudah melalang buana di berbagai negara tetangga. Gitu. Tetangga jauh? Ya lumayan lah. Jauh, Makanya kita tetangga lah perkenalkan. pokoknya. Iya. Tetangga. Kita perkenalkan saja Ibu Maria. Silakan. Ya, selamat sore. Saya Maria. Langsung saja nih. Jadi profesi saya itu sebenarnya sebagai dosen dan praktisi. Jadi praktisinya ini sudah lebih dari 25 tahun. Nah, kemudian untuk mengajar itu sudah lebih dari 10 tahun ya. Saat ini saya ngajar di salah satu universitas negeri di Jakarta. Nah, kemudian masih sebagai praktisi, sebagai konsultan penjualan di salah satu perusahaan anak BUMN ya. Nah, sebelumnya itu saya memang bekerja di beberapa perusahaan multinasional. Nah, itu pada saat bekerja di beberapa perusahaan multinasional itu pengalaman saya sangat banyak. Nah, berangkat dari situ saya banyak diberikan kesempatan untuk mengunjungi negara-negara tetangga ya. Pertama-tama sih Asia, kemudian Eropa, nah terakhir sampai ke Amerika. Nah, itu kurang lebih sih sudah 22 negara saya kunjungi. 22 ya. Jadi mungkin awalnya ya, saya mau cerita dulu langsung ya. Monggo. Ya, awalnya itu berangkat dari mimpi. Jadi ketika saya masih SMP, saya punya visi ya. Visi itu kan semacam cita-cita yang memang kita harus raih sih. Nah, saya punya visi itu saya harus bisa keliling dunia. Namun bagaimana caranya? Nah, ini misi. Nah, setelah saya punya visi, saya punya misi. Misinya saya cuma mikir sebagai anak pegawai negeri yang sangat jujur, mana bisa saya minta uang ke orang tua buat sekolah ke luar negeri, buat jalan-jalan apalagi. Nah, setelah itu saya misinya belajar yang rajin. Saya sangat rajin pada saat itu dan saya memperdalam bahasa Inggris dari SMP, SMA itu saya benar-benar Inggris itu saya nomor 1 ya, itu aja sih. Nah, kemudian ketika saya kuliah itu saya lebih jelas lagi bahwa saya semakin jelas bisa keliling dunia. Nah, kebetulan setelah lulus saya langsung bekerja di perusahaan asing. Nah, berangkat dari situ, dari perusahaan asing ya pindah-pindah seperti biasa ya. Kalau sudah kurang puas kita pindah-pindah, namun mencari yang lebih baik. Iya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika bekerja di pertama nih perusahaan asing, itu saya belum culture shock sih. Saya bisa dibilang sih tidak culture shock karena pertama kali saya lulus, saya langsung membaur dengan lingkungan expat seperti itu. Nah, jadi pada saat itu saya udah biasa aja karena kalau sudah perusahaan asing itu kan punya aturan yang transparan, kedisiplinan tinggi, dan satu itu akhirnya menciptakan integritas. Integritas itu tercipta sendiri dari diri kita karena lingkungan ya. Karena di perusahaan asing itu kalau kita bohong itu akan ketahuan, ketat sekali. Nah, tapi di perusahaan-perusahaan multinational corporation ya, itu memang menjanjikan salary yang bagus. Kemudian kalau kinerja kita bagus juga bonus ya, bonus, reward. Nah, kemudian di situ waktu awal sih belum dapat reward dulu, cuman kita punya kesempatan meeting. Nah, meeting itu ke luar negeri karena otomatis kan ke principal office ya. Kita diajak meeting ke luar negeri, terus kemudian nanti kalau sudah punya jabatan sedikit training. Nah, itu kan jadi keluar negerinya tuh benar-benar bukan karena minta uang orang tua apa ya, ternyata dari usaha saya sendiri, dari bekerja di multinational corporation itu. Mulai dari pencapaian gitu. Dari pencapaian. Nah, kemudian setelah beberapa kali pindah sampai pada akhirnya kurang lebih saya 5 di perusahaan asing, 2 di perusahaan yang non asing. Nah, di situ memang budayanya sangat berbeda. Nah, kemudian perginya saya ke luar negeri ke beberapa negara itu memang yang pertama dari training ya, kemudian dari meeting.
kemudian dari ada internship 1 bulan. Ya, jadi kayak pertukaran. Nah, kemudian yang terakhir itu, yang paling pencapaian itu ketika saya sudah mulai berpengalaman. Nah, itu kan kita mendapat reward besar. Nah, reward itu kita bisa pergi ke USA. Nah, itu. Jadi seperti itu sih, Mas Fatur dan Evan. Tapi lumayan juga ya, itu berarti memotivasi bahwa suatu perusahaan itu memang akan mereward mereka yang berprestasi. Kemudian yang berprestasi itu nantinya akan dilihat, wah dia berprestasi, dia layak menerima hal itu, dia di reward, dan akhirnya itu menjadi motivasi buat kita step jadi lebih baik lagi gitu dalam hidup. Ya, itu sudah pasti. Dan baru aja mulai, tapi ada hal yang bisa kita notur. Iya. Bahwa Bu Maria gitu ya? Bu Maria ini satu hal itu yang bisa di highlight adalah itu semua dicapai dengan usaha sendiri gitu. Betul. Earn it, Betul. not given. Betul. Itu nggak semua orang, mimpi sih punya gitu ya, mimpi bisa punya, dibantu bisa, cuman dari SMP itu visi itu masih bisa dipegang gitu loh. Betul. Itu nggak semua orang bisa gitu, visi dipegang dari SMP kemudian dibawa, dan bahkan sudah di set bahasa Inggris yang di develop, sehingga akhirnya habis itu naik perusahaan dari mulai perusahaan biasa dulu, kemudian naik lagi multinasional, meeting sampai akhirnya traveling ke luar negeri 22 negara loh. Iya. 22 negara. Lebih sepertinya. Lebih. Juga nggak bisa dipungkiri sih Pan, dari visi dari SMP juga udah kelihatan bahwa orang tuh konsisten tuh susah loh. Iya. Malah lebih gampang tuh memulai. Konsisten tuh, apalagi Ibu Maria ini nih sudah tekun dari SMP, sudah mempunyai cita-cita, visi misi, itu hal yang luar biasa sih bagi SMP, dan itu konsisten itu gitu, bisa terwujud sampai sekarang. Mungkin kalau bisa di throwback ya, Ibu Maria, kan Ibu Maria ini mempunyai latar belakang sebagai pengajar juga ya, sebagai dosen. Kita pernah observasi bahwa Ibu Maria ini cukup rajin gitu ya membuat jurnal. Terhitung yang kami lihat ya dari 2008 sampai 2021 tahun gitu. Ini ada. Kenapa sih Ibu? Ternyata research ya. Iya dong. Iya. Apa sih yang melatar belakangi Ibu Maria melakukan jurnal tersebut? Bisa serajin itu gitu. Suka menulis ya. Iya. Ya memang berangkat dari profesi sebagai pengajar ya. Dan itu memang diwajibkan satu sih. Namun memang pada dasarnya karena saya tuh suka riset. Saya suka riset gitu ya, mengamati. Nah, terutama memang selain kewajiban dosen, itu juga memang ada passion seperti itu. Passion. Memang dari dulu kan saya memang tergolong nih anak rajin. Jadi dulu tuh kalau jadi pelajar itu pasti juara gitu ya. Nah, jadi dari dulu tuh memang saya udah dasarnya suka membaca. Kemudian kalau ada apa-apa tuh saya riset gitu. Nah, kalau saat ini memang passion untuk menulis itu selain kewajiban, itu passion ya. Kebetulan sih memang bidang saya kan bidang ke pemasaran ya. Nah, saya tuh tertarik sekali untuk meneliti yang namanya consumer behavior. Nah, jadi setiap kali saya melihat fenomena di lapangan gitu ya, wah ada produk ini, saya langsung tertarik untuk ingin meneliti dari behaviornya si konsumen gitu. Jadi ternyata konsumen itu berbeda-beda seperti itu. Dari yang saya perhatiin sih, Ibu Maria ini lebih memperhatikan dari stakeholder eksternal dari suatu suatu produk gitu kan. Dalam dunia public relation juga kan ada stakeholder internal dan eksternal. Mungkin Ibu Maria ini lebih kepo terhadap eksternalnya, kenapa, why behaviornya tertarik pada produk tersebut gitu ya. Betul. Nah, itu kan ilmu seperti itu kan dynamic ya. Menurut saya, kenapa saya menyukai dunia pemasaran, karena memang dynamic. Ya, kebetulan bidang saya yang di profesionalnya tuh juga memang saya di marketing. Memang saya marketing gitu ya. Jadi memang suka gitu mempromosikan produk saya di mana perusahaan saya bekerja ya. Pokoknya saya suka mempromosikan, dan kadang-kadang saya menjadi semacam kayak tingkatannya kan brand ambassador, kemudian brand advokat gitu ya. Fanatik terhadap suatu merek, saya nanti mengajak orang untuk menggunakan yang sama dengan saya. Nah, itu
menarik sekali buat diteliti gitu. Penelitian S3 saya juga mengenai consumer behavior memang. Ya, jadi itu berangkatnya dari passion, kemudian emang ada keingintahuan gitu tentang behavior itu kan luas dan itu bisa berbeda-beda, faktornya pun sangat banyak yang menentukan. Nah di situ jadi sampai saat ini pun menurut saya ilmu consumer behavior itu tidak akan ada ujungnya. Ya diteliti tuh sampai kapan sepertinya berkembang terus. Nah ini yang membuat saya jadi semakin tertarik seperti itu sih. Selain setiap orang berbeda, punya selera yang berbeda, tapi dalam consumer bisa kadang sama gitu behaviornya. Misalnya ada tren apa yang beli, orang rame-rame beli. Let's say kemarin ada sepeda gitu ya, tren sepeda yang pandemi, orang rame-rame tiba-tiba beli, harganya tiba-tiba naik, kok bisa begitu wahai gitu. Ya semacam itu sih. Jadi saya biasanya melihat fenomena dulu nih yang di lapangan seperti apa. Nah kemudian baru nanti saya biasanya iseng-iseng buat kuesioner gitu. Kadang-kadang kepada mahasiswa atau kepada lingkungan teman iseng saya buat kuesioner aja dulu gitu. Nanti berangkat menulis dari situ. Sampai di share di artikel jurnal itu. Iya kalau itu sudah serius ya. Kalau sudah menulis kan saya butuh waktu ya. Biasanya saya tengah malam. Oh naik tinker baru dapat inspirasinya tengah malam. Dapat ide tengah malam. Saya tidur sebentar. Kemudian baru dari yang udah saya kumpulkan data-data itu saya baca, kemudian saya nulis. Nah dari nulis itulah, nah kemudian saya coba masukkan ke, tentunya kalau nulis kan saya masukkan ke jurnal-jurnal ya. Nah nanti ada yang bereputasi, ada yang tidak ya. Kebanyakan sih saya memang masuk ke yang memang ada reputasinya, kemudian publish. Nah seperti itu. Nah kalau dipublish kan berarti lumayan lah seperti itu. Itu rata-rata bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris ya Ibu Mari? Bahasa Inggris lagi. Jadi saya prefer memang masukkan ke yang internasional. Bukannya sombong, tapi untuk melatih kita supaya saya kan konsisten tadi. Jadi saya baca textbook itu selalu baca yang bahasa Inggris. Walaupun susah, saya konsisten. Itu aja sih modalnya ya, konsisten. Tadi kan sempat di-mention ya Ibu ya, kenapa sudah keliling 22 negara. Saya penasaran nih, yang melatar belakangi Ibu bisa keliling dari 20 negara tersebut tuh apa? Ya baik ya, jadi sebenarnya yang melatar belakangi ada dua nih, ada dua sisi. Yang pertama memang sebagai kewajiban karena saya sebagai pegawai nih, pegawai di multinational corporation ya. Nah itu memang kita wajib meeting ya. Waktu itu pernah saya 1 bulan, setiap 1 bulan tuh kita meeting pasti keluar karena bos besar kita ada di principal office. Nah itu kita wajib. Nah kemudian yang kedua, kewajiban kedua kita dikasih training. Nah itu kan wajib ya, meskipun setelah itu ada bonusnya jalan-jalan ya. Ya kemudian yang sisi yang lain itu memang saya traveling terus ada short course juga tapi on my own expense. Nah itu ada itu on my own expense gitu ya. Nah di situ itu juga atas hasil reward karena pencapaian ya, karena performance ya. Nah karena pencapaian, nah itu otomatis kan hasil dari reward saya senang-senang nih ceritanya ya. Jadi ada dua sisi ya kalau dilihat tadi ya, ada dua sisi. Yang satu memang kewajiban harus kita jalankan sebagai pegawai di MNC tadi. Nah kemudian yang kedua senang-senang tapi atas hasil reward, atas hasil pencapaian ya. Memang kan orang kalau misalnya buat apa sih orang kerja seperti itu ya, kayak misalnya anak muda nih, saya pengen nih habis kerja pengen jalan-jalan. Nah itu sebenarnya semacam itu. Nah jadi dorongannya tuh karena memang ya saya terdorongnya saya harus berprestasi supaya saya bisa jalan-jalan. Intinya seperti itu, saya bisa ambil course gitu on my own expense but based on my performance. Ya seperti itu sih Mas. Profesional, intinya profesional sih. Kalau kita sudah mencapai hal yang tinggi ya kita layak menerima reward. Ya, jadi memang ada timbal balik gitu. Saling memanusiakan gitu. Jadi berangkat dari visi saya waktu SMP sih sebenarnya.
Baik lagi tuh ke visi konsistensi dari SMP-nya. Iya, itu Iya. maksudnya diulang-ulang tapi konsistensi itu nggak semua orang ini. Kadang kan SMP loh. Iya. Kemudian ada SMA, ada kuliah. Itu kan orang nggak semuanya bisa, ada aja goyah kadang gitu loh. Iya. Dan itu bisa dipertahankan Bisa. sampai sekarang. Sampai saat ini sih, sampai saat ini saya berusaha dengan integritas tadi. Yang mengajarkan saya cuma kata integritas itu saja sih, Mas. Kalau ngomong integritas nih, apa sih definisi integritas bagi ibu ini? Integritas itu definisi yang paling simpel. Iya. Jujur kepada Tuhan. Simpel ya. Iya. Simpel sih. Tapi kalau bagi pandangan Ibu Maria itu apa? Pandangan ya. Iya. Pandangan dari kata integritas itu. Iya. Bagi saya sih itu udah jadi moto sekarang. Ya, emang itu tidak mudah ketika saya masih SMP itu integritas itu apa sih? Belum. Saya cuma diajarkannya harus jujur udah. Tapi ternyata integritas itu luas sekali kan. Di dalamnya ada jujur, ada loyal, seperti itu ya, ada baik, ada bijak, itu semuanya ada di situ. Nah, ketika itu berangkat berdasarkan waktu sih. Ya, setelah 10 tahun, 20 tahun itu baru kita bisa merasakan makna integritas itu. Ya, jadi integritas saat ini menjadi moto hidup saya dan itu menjadi seperti rel itu aja sih. Jadi saya berpikir gini, kalau integritas pasti selamat. Nah itu yang saya rasakan seperti itu sih Mas. Gitu. Kalau misalnya tadi ngomongin kita luar negeri tuh, udah apa entah itu traveling, short course dan lain-lainnya, itu ribet nggak sih proses ini itu pengurusannya gitu tuh? Harus ke luar negeri gitu kan? Oh iya, pengurusan dokumen-dokumennya ya. Kayak gitu. Ya satu ya, kalau yang dari kantor kita mendapat apa sih semacam kayak kewajiban training, kewajiban meeting itu nggak ribet karena tergantung negaranya. Balik lagi ya, kalau misalnya kita cuman ke Asia itu tidak ribet karena tidak ada visa. Iya, betul. Ya, namun pada saat itu saya pernah di luar Asia harus apply visa. Namun ternyata tidak sesulit yang orang-orang bilang karena bukan holiday. Nah, visanya tuh ada urusan pekerjaan. Kemudian nanti pasti ditanya dong dengan interviewernya. Iya. Langsung kita jawab tinggalnya di mana. Mereka tanya seperti itu kan. Tujuannya apa? Nah, ada purpose-nya. Tujuannya ini memenuhi kewajiban kantor. Kemudian tinggalnya kita sudah di-provide dengan apartemen yang bagus. Nah, jadi kan benar-benar ini urusan bisnis dan kemudian pasti akan kembali ke negara Indonesia. Kalau visa intinya seperti itu kan? Iya. Nah, jadi kalau dari yang kewajiban kantor memang untuk pengurusan dokumen mudah. Gitu. Jadi nggak susah. Karena sudah ada purpose-nya lah ya. Ada purpose-nya dan kemudian udah di-provide semuanya sama perusahaan gitu. Demikian juga kalau meeting, ya waktu itu ada intern 1 bulan. Nah, itu sudah disediakan ya, bukan hotel tapi apartemen gitu ya. Karena kan 1 bulan prosesnya. Nah, itu cukup mudah. Nah, kalau yang untuk traveling, walaupun kita dapat reward nih, terutama US visa. Itu lumayan susah untuk mendapatkan US visa, itu aja sih. Dan itu kuncinya ini sebenarnya bisa sharing juga ya. Kuncinya tuh yang penting kita cinta sama Indonesia dan kita akan kembali ke Indonesia. Tujuannya memang kita ada keterikatan yang sangat kuat dengan bangsa kita. Udah itu pasti garansi, pasti lulus visanya. American visa loh ya. Iya. Maksudnya US visa itu saya pengalaman beberapa memang yang paling susah US visa. Korean mudah, Kanada itu juga mudah. Eropa juga mudah, tidak terlalu sulit. Ya, Australian karena memang ada urusan bisnis. Ya, US visa yang memang berat menurut saya. Tapi satu itu, ini sharing aja. Kita harus ada keterikatan dengan bangsa Indonesia. Itu aja sih Mas. Yang beratnya tuh yang paling berat US visanya tuh. Iya. Berat itu, pertanyaannya sangat jelimet, kayak mau ujian. Waduh. Dan ibu ini kan seperti pasti tinggal di luar negeri sempat kan pasti ya? Iya, paling lama 1 bulan. Nah, walaupun terhitung singkat sebulan, tapi mungkin di luar negeri itu kerasa lama ya, ibu ya? Kerasa lama? Iya. Betul. Nah,
suka dukanya tuh apa sih? Apakah benar stereotipnya kalau orang di luar negeri itu tinggal di luar negeri homesick orang Indonesia nih? Benar gak itu? Homesick saya terutama makanan. Oh, paling gampang sih. Makanan, dan yang paling saya kenang adalah yang paling saya ingat tuh makanan Padang. Tuh, walaupun saya bukan orang Padang ya, tapi ketika balik ke Indonesia langsung sebelum sampai rumah ke restoran sederhana gitu. Langsung balas dendam. Langsung ya Mas. Iya, karena sebenarnya yang paling saya agak dukanya di sana itu memang dari segi makanan. Ya, satu makanan. Yang kedua, ketika saya tinggal sendirian, dalam konteksnya itu ada kos gitu, itu saya benar-benar tersiksa karena mau ini mau itu tidak ada yang bisa, nggak ada yang bisa membantu saya. Ya, bahkan di apartemen, di hotel pun gitu pegawai itu cuma satu. Misalnya saya ketakutan, wajar dong kalau saya ketakutan karena tinggal sendiri itu takut banget buat saya. Seorang yang jauh lagi, saya harus bagaimana? Nah, saya suatu saat waktu itu pernah ke lobi nih. Ke lobi pun dia tidak ada pegawai, tidak ada satpam. Sepi gitu aja gitu. Sepi sekali. Ya udah, saya cuman excuse me, boleh saya duduk di sini? Saya mau baca buku, padahal saya ketakutan. Saya baca buku sampai jam subuh. Setelah itu baru masuk kamar. Itu yang saya sedih tuh ketika saya sendiri dan saya merasa takut aja karena itu benar-benar sendiri. Iya, benar sendiri di negara orang itu maksudnya. Di negara orang. Nah, kalau di negara sendiri sekali. sih masih bisa nelpon atau apa ya. Tapi kalau di negara orang kan benar-benar literally sendiri. Bener. Dan ya bukan di negara orang gimana sih? Gitu loh. Iya, benar, takut loh. Kalau di dalam negeri sih saya sering traveling sendirian karena kan pekerjaan saya dulu menuntut untuk ke klien-klien seluruh Indonesia. Itu sih sering gitu di hotel sendiri. Nah, kalau di sana tuh kan sendiri, saya memang sendiri gitu. Dari bahasanya aja udah beda gitu. Jelas dong. Kalau sini kan kalau Indonesia kan nyasar nih, masih bisa minta tolong gitu kan. Tapi kalau bahasa Inggris atau apa kan belum tentu orangnya ini gitu loh. Iya, dari situ jadi kita dituntut sendiri gitu untuk supaya bisa sendiri. Ya, seperti itu sih. Dan juga kan Ibu Maria ini kan sempat mention tuh di tinggal sebulan tuh shocknya tuh sama makanan ya, kulinernya. Iya. Berarti bisa digarisbawahi bahwa Ibu Maria ini culture shocknya terhadap kuliner ya, makanan. Iya. Nah, Ibu Maria ini ada gak sih nyiasatin culture shock lain gitu saat ditinggal di luar negeri itu? Ya contohnya kayak tadi sih yang masalah kesendirian dan ketakutan itu sih. Yang itu sampai saat ini pun saya masih belum bisa mengatasi. Ya padahal saya setiap pergi itu pasti akan menghadapi hal itu. Itu saya masih mungkin dalam proses belajar ya. Harusnya sih sudah bisa. Beberapa teman saya udah masa bodoh, udah cuek gitu ya. Kalau saya mungkin masih ada yang itu ya culture shocknya di situ lah. Terus kemudian ketika saya mau minta tolong orang itu nggak ada orang. Nggak ada orang. Itu saja sih. Terus apa sisi positifnya yang bisa kira kita ambil tuh dari culture shock itu bener gak sih pengembangan diri sendiri gitu? Ya, satu pengembangan diri. Yang utama itu malah berani keluar kandang gitu. Betul, itu yang utama dan termotivasi akhirnya. Itu jadi pengembangan diri dan terus termotivasi itu aja. Jadi kita bisa melihat bahwa betapa kecilnya kita gitu. Iya. Ya, jadi horizon balik lagi wawasan. Ya, jadi ketika kita mau sombong mau apa, ternyata kita kecil banget gitu. Semakin saya sering travel jauh gitu, semakin kan saya sering lihat bola dunia tuh. Jadi ketika pesawat mau jalan kita saya ngeliat nih dunia gitu di depan kan ada. Di situ saya bisa melihat saya tuh ada di kecil banget gitu. Jadi saya baru lihat, saya tuh kecil sekali. Nah seperti itu. Hanya sebagian kecil gitu. Ya mungkin di wilayah kita menguasain, tapi kan seluruh dunia itu kan. Coba bayangkan kalau misalnya kita ada bola dunia nih, lah Jakarta, abis Jakarta mana ini Maria? Nah di situ itu yang membuat saya ternyata kita tuh kecil gitu. Jadi semakin termotivasi lagi gitu sih. Ibu Maria kan kerja di luar negeri kan pasti kerja dong sama orang luar kan, sama orang bule gitu kan. Nah, Ibu Maria merasakan perbedaan nggak sih saat balik Indonesia bekerja dengan orang bule sama dengan orang lokal kita tuh apa perbedaan yang dirasakan? Sangat berbeda. Apa itu? Sangat berbeda. Tapi ini saya tidak mendiskreditkan. Jadi ini hanya masalah
perbedaan ya, tentunya Iya, ada pasti. gaya, style, leadership tuh berbeda ya, sama behavior tuh berbeda ya. Jadi memang masing-masing itu kan unik, masing-masing perbedaan tuh unik ya. Jadi satu, kalau kita sama atasan ekspat ya, itu satu memang kita tidak bisa basa-basi. Nggak bisa ya bilang tidak bisa. Mereka kalau bicara itu mandang mata kita. Jadi dia tahu ini jujur apa enggak. Disitulah saya belajar integritas. Karena ketika saya pernah ngasih report nih kepada bos saya nih, orang bule memang. Kemudian saya mau pergi tuh nggak boleh. Jadi wait gitu, dites. Nih, sebenarnya kamu paham nggak sih yang dikerjakan? Gitu, detail. Ya, bule itu kelihatannya seperti cuek tapi detail dan benar-benar pengen tahu kejujuran kita. Ya bisa ya bilang bisa, ya enggak ya bilang enggak. Makanya saya kalau nggak bisa saya selalu sampai saat ini di orang Indonesia pun saya ngomong. Jadi terpengaruh ya. Ya sekarang saya bekerja di lingkungan yang benar-benar yang Indonesia ya. Harus ada umbah-umbuh. Nah itu ya. Nah itu saya terpengaruh. Jadi mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Ya udah ngomong aja. Tanpa takut nanti ya udah kalau emang dimarahin ya udah gitu. Jadi saya culture yang mempengaruhi saya berani gitu aja. Saya berani rela misalnya salah ya, pernah saya mau dipecat juga sama bos saya yang Indonesia pernah. Ya nggak apa-apa, emang saya salah. Jadi saya belajar untuk sportif. Dan saya nggak suka yang sembunyi-sembunyi terus apa enggak. Nah itu culture yang mempengaruhi saya rupanya itu sportif aja gitu. Definisi integritas itu ya? Di dalamnya ada unsur integritasnya. Integritas yang paling utama sih. Nah, tapi integritas itu kan kita harus bisa ya sportif aja gitu. Ya memang kita salah kok gitu. Ngapain menyembunyikan gitu. Dan saya rasakan lebih aman itu. Dan lebih lega juga kali ya Ibu ya. Kalau kita ngomong apa adanya ke atasan dan segala macam, saya nggak bisa gitu. Iya, walaupun mungkin dinilainya bodoh banget sih. Ya nggak apa-apa juga sih buat saya. Saya tipenya begitu udah. Jadi kalau emang saya harus keluar ya keluar aja, resign. Gitu. Dan ketika saya resign banyak aja tuh perusahaan yang mau sama saya. Ya bukan sombong tapi ya ternyata jalan Tuhan berbeda gitu. Ternyata kalau saya praktekkan dengan yang integritas tadi dan benar-benar yang sportif, ada aja jalannya. Gitu aja sih. Dimana kita terbebani dengan membohongi diri sendiri gitu loh. Capek. Iya kan? Lebih baik kita jujur aja apa adanya. Iya betul. Gitu. Dan apalagi kalau di luar negeri gitu ya. Ya apa maksudnya terlepas itu benar atau tidaknya ya, kita kan secara nggak langsung mewakili nama negara sendiri gitu. Iya betul. Itu sesuatu yang mungkin nasionalisme yang nggak tersebut tapi itu tertanam gitu. Iya, bagaimanapun juga ya saya kerja sama bos bule itu juga saya juga tidak mau merendahkan bangsa kita. Jadi makanya saya tetap harus berprestasi karena emang bos saya yang Indonesia pernah pesan gitu. Saya kerja di multinational company, saya punya bos yang besarnya emang orang bule, tapi yang direct report saya Indonesia. Dia selalu mendidik saya, Mar, kamu harus tetap belajar dan kamu harus tetap pokoknya harus berprestasi, tunjukkan ke bos besar kita bahwa kita itu bisa lebih dari mereka. Tuh. Ya cukup bagus sih didikannya. Didikan bos-bos masa lalu. Nah, Bu Maria kan pas lagi sampai Indonesia nih, apakah Bu Maria tuh kayak gregetan gak sih sama partner kerja di Indonesia nih, gara-gara habitnya tuh berbeda banget sama yang sebelumnya gitu? Jujur iya, banget gitu. Apalagi misalnya saya habis kerja di MNC terus kemudian kerja di lokal, itu bedanya di sini ya. Jadi saya tidak menyebut satu sih ya, tapi ada perbedaannya gini. Ketika kita kerja di MNC itu, yang tentunya plat merah, yang bagus ya, semua karyawan itu mengerjakan apa yang sudah jadi tanggung jawabnya, ya. Dan kemudian tanpa pilih-pilih ini siapa yang nyuruh, karena itu by system. Jadi ada first in first out, itu maupun atasan yang besar banget itu nggak bisa nyelak. Nah budaya antri itu dia tadi. Tapi saya udah biasa sih, jadi saya nggak merasa culture shock.
Karena saya dari dulu sudah dibiasakan dengan budaya antri. Ketika saya di luar negeri itu bukan culture shock buat saya. Culture shocknya cuma tadi itu nggak ada orang dan ketakutan sama makan udah. Tapi kalau budaya-budaya itu sudah tertanam dari saya dari kecil. Jadi antri ya. Nah ternyata kalau yang lokal ini siapa bisa nyela. Atau gini, kalau kita nggak nyamperin, ternyata punya kita nggak dikerjain. Beda nggak? Iya. Itu. Ya walaupun di Indonesia, tapi saya kan kerja misalnya di berbagai perusahaan nih. Nah namun kalau yang MNC ini memang terlihat sekali bahwa dia benar-benar siapapun pokoknya kita tanpa pandang bulu kita harus kerja. Itu aja sih. Ya, meskipun itu perbedaan, cuman lebih ke arah amat disayangkan aja gitu ya. Iya. Amat disayangkan kok, maksudnya di luar kok bisa begini, kita kok masih begini gitu loh. Ya seharusnya ya itu mungkin ya beda culture-nya itu sih beda karena di kita mungkin ada unggah-ungguh ya bedanya di situ. Memang kalau di sana memang nggak unggah-ungguh sih bedanya ya apa aja ngomong gitu ngomong udah. Nah kalau di sini memang culture-nya itu ada unggah-ungguh budaya unggah-ungguh kan. Iya. Mungkin buat kaula muda buat garis bawahi kan kita ngobrol kan perbandingan budaya luar sama budaya Indonesia. Kaula muda juga ambil positifnya aja dari obrolan kita tidak ada niatan menjustifikasi ya, tidak menjudge ini kerjanya gini, kita ambil positifnya aja, kita belajar dan juga Ibu Maria kan based on pengalaman, pengalamannya Ibu Maria sendiri tanpa di-create, tanpa dimanipulasi sama sekali gitu. Oke, kaula muda juga, mungkin kaula muda dari yang tonton ini pengen kali Ibu tips kalau ada orang yang pengen kerja luar negeri, selain modal bahasa Inggris tuh apa sih harus dibawa? Oke baik, ya satu memang skill yang mendasar memang di bahasa dan harus banyak baca itu aja sih. Kalau kita nggak banyak membaca itu akan culture shock banget. Karena dengan membaca tuh informasi apapun kan ada ya. Jadi nggak terlalu drastis gitu. Karena kan bagi yang misalnya masih muda tiba-tiba pergi ke luar negeri karena sekolah atau bekerja tiba-tiba emang beruntung dapat kerja di sana itu pasti akan benar-benar gegar budaya nih, akan culture shock. Nah jadi satu culture shock itu sebenarnya bahasa. Nah makanya tadi modal yang utama dasar adalah memang bahasa. Yang kedua wawasan membaca itu. Jadi menurut saya memang culture shock yang paling parah buat kaula muda nih itu dari bahasa dan dari wawasan tadi. Ya kalau misalnya banyak wawasan kan seenggaknya oh memang begini nih. Itu sih tips yang dasar saya memang bahasa Inggris dan membaca. Ada lagi satu yang ketiga nih, tips yang terakhir. Konsisten lagi. Baik lagi konsisten. Balik lagi konsisten. Itu Bu Maria adalah seorang example gitu untuk kaula muda bahwa konsistensi mimpi itu bisa diraih dengan konsistensi. Betul. Integritas adalah salah satu kunci mungkin ya. Betul. Kunci gitu dan jangan terbawa arus mungkin bisa tapi jangan lupa dengan jati diri dan mimpi kita sendiri. Karena Bu Maria sendiri sudah menjadi example, sudah keluar negeri, sudah merasakan bagaimana kerja luar negeri, bagaimana orang luar mereward hasil profesionalisme kita dan itu menjadi motivasi untuk kita supaya lebih baik lagi. Dan tadi yang dari bilang Fatur juga bahwa apa perbedaan kultur yang ada di sini dan di sana itu kita ambil positifnya saja karena toh kita kan juga kan belajar itu kan supaya bisa jadi lebih baik kan? Betul banget. Dan lagi pula kalau misalnya ya kita namanya manusia pasti ada kurang dan lebih lah, kurang itu saling belajar aja gitu aja. Oke, buat kaula muda kita terbentur dengan waktu yang mepet deh. Iya. Oke, terima kasih buat Ibu Maria atas waktunya. Terima kasih lagi buat Radipan juga. Iya, seru banget. Oke, buat kaula muda, mungkin yang pengen ngobrol lebih lanjut tentang motivasi atau nggak tips-tips belajar luar negeri atau kerja luar negeri, bisa hubungi langsung ke Instagram Ibu Maria. Oke, baik silakan follow IG saya. Oke, buat kaula muda, terima kasih atas waktu telah menonton. Stay creative and productive. Bungkus.